Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 43. Singkat cerita, setelah suami temanku enggak punya apa dan hutang ada di mana karena demi memenuhi hidup mewah si wanita pemandu karaoke, ya biasa, langsung dibuang. Padahal semuanya beneran sudah dikasih. Tanah, rumah, sawah, melayang, cerita Arum. Kan sudah ada pepatah, Mbak, buanglah sampah pada tempatnya. Itu jauh lebih untung loh, daripada suami tukang sayur temen Mbak malah didacin, dikilo tukar sama gulali ke tulang rongsok, kesal ibu kalsum. Tapi malah membuat Arum dan Kalandra kompak menahan tawa. Kedua sejoli itu menjadi cekikikan sambil sesekali menepuk asal kaki satu sama lain. Si itu, ya, Mbak, yang rumahnya di dekat jembatan pasar, tebak Widi. Arum mengangguk, membenarkan tebakan Widi. Dan asal kalian tahu, apa yang baru Arum ceritakan juga kisah nyata, ya. Tentang suami yang merasa kurang kasih sayang dari istrinya, padahal alasan istrinya tegas dan kadang kelewat jadi galak, ya manusiawi. Karena walau hanya urus anak dan seabrek pekerjaan rumah yang enggak ada beresnya, istri juga capek. Istri tetap butuh perhatian sekaligus dukungan. Apalagi ketika istri pontang, panting urus anak dan juga kebutuhan di rumah, suami malah asyik sayangan dengan pemandu karaoke. Gaji habis dan sama sekali tidak sampai anak istri. Hutang ada di mana, pulang mengeluh, istri galak banget. Kembali ke kenyataan, diam sebenarnya Arum juga menyadari, apa yang tengah Widi alami bisa jadi merupakan bagian dari teguran Tuhan. Agar Widi menyadari, dulu, wanita itu pernah sangat keji kepada Arum maupun Aidan. Ibaratnya, semua yang pernah Widi lakukan, juga tengah wanita itu rasakan karena begitulah yang namanya karma. Ini aku begini langsung ditolong sama Mbak Arum sekeluarga, padahal dulu aku jahat banget ke Mbak Arum bahkan ke Aidan. Batin Widi yang juga menjadi berpikir, apakah setiap kesulitan yang ia rasakan juga bagian dari karma yang harus ia rasakan setelah apa yang ia lakukan pada Arum dan Aidan. Dan lihat Mbak Arum yang sangat disayang begini sama mas kala sekeluarga, termasuk Aidan, aku juga jadi yakin, ini buah manis dari setiap ketulusan sekaligus pengabdian Mbak Arum, batin Widi lagi. Meninggalkan kehangatan Arum dan keluarga sang suami, di kontrakan kecilnya, Angga tengah murka. Pria itu tengah mengancam Septi, tak segan menceraikan wanita itu, jika Septi tetap tidak mau berubah. Aku serius, kalau kamu tetap enggak mau berubah, ucap Angga. Septi yang awalnya tiduran meringkuk membelakangi Angga, berkata, dikiranya aku ini pesulap. Sakti, apa gimana, sih, mas, disuruh berubah. Angga yang telanjur murka pun berkata, kalau kamu masih tetap enggak sadar juga, kita beneran cerai. Bengong, Septi mendadak mirip sapi ompong. Namun beberapa saat kemudian, wanita itu kembali memiliki kesadaran. Menggeleng tegas, Septi berkata, enggak, mas enggak bisa ngelakuin itu ke aku. Hanya karena aku sudah menandatangani perjanjian, kamu pikir, itu masih berlaku sedangkan orang tua kamu saja, sudah jadi penghuni resmi Hotel Prodeo, sergah Angga tak kalah sengit dari Septi. Balasan Angga barusan juga kembali membuat Septi diam. Angga memanfaatkannya untuk kembali menye, rang wanita itu, kemasi barang kamu dan segeralah pergi dari sini. Termasuk anakmu, bawa juga dia dari sini. Lebih baik hidup sendiri daripada memelihara pemalas yang enggak punya otak, apalagi hati, tambah Angga masih emosional. Mas, lihat dirimu, Sep, lihat, apa yang bisa kamu banggakan, kamu beneran sudah enggak punya apa-apa. Lihat fisik kamu yang lebih mirip gajah. Wajahmu pun enggak lebih menarik dari tat penggorengan daganganku. Apa yang akan kamu sombongkan lagi? Hah, memangnya, bisa apa kamu tanpa aku? Lanjut Angga. Kamu bukan Arum yang serba bisa. Kamu beneran enggak lebih dari parasit rumah tangga. Itu juga kan, alasanmu dulu minta orang tua kamu paksa aku nikah sama kamu berpikir saat itu aku memiliki kehidupan sekaligus perekonomian mapan. Ki begitu. Septi menjadi menangis terseduh, mirip tangis karena ditinggal meninggal orang tersayang. Sudahlah, aku beneran sudah capek. Lebih baik sekarang kita beneran cerai.
Mulai sekarang, kamu benar bukan istriku lagi. Enggak apa aku yang pergi dari sini, tapi setelah ini juga, kita beneran sudah enggak ada urusan. Bukan Septi yang kemas, melainkan Angga. Angga memasukkan pakaiannya ke dalam ransel, kemudian membawanya ke sepeda tua yang sudah dihiasi gerobogan dagangannya. Mulai sekarang juga, urus hidup kamu sendiri. Jangan lupa buat urus anakmu juga. Kalau kamu mau minta tanggung jawab sekaligus nafkah, sana cari Supri. Mungkin dia ada di tempat kumuh buat cari makanan sisa, atau malah penjara saking gondoknya polisi urusin dia, ucap Angga yang sudah bersiap di atas sepedanya. Ia menggos sepedanya sambil mukulkan pelan garpunya ke botol kecil yang ia gantung di setang sepeda sebelah kanan. Sempol, Cilung, Basreng, dengan semangat, Angga berseru mengabsen dagangannya. Septi yang ditinggal sendiri di kontrakan, panik. Wanita itu sungguh kebingungan dan buru menyusul ke depan. Namun yang membuat Septi makin bingung lagi, tak lain ketika wanita itu mendapati pantulan bayangannya di kaca jendela kontrakan sederhana yang ia tempati. Ya ampun, ini beneran aku, liris Septi sulit untuk percaya. Kedua tangannya meraba wajahnya yang dekil. Daki di kulitnya termasuk wajahnya seolah sudah sangat menumpuk. Sementara rambut bergelombang yang biasanya ia luruskan di salon, kini autan mirip sarang burung sudah ditinggal penghuninya. Karena jangankan menjalani perawatan, semacam keramas atau setidaknya sisiran saja, Septi mager dan memang sangat malas melakukannya. Sedangkan untuk penampilannya, tubuhnya yang makin hari makin melar dan dikata Angga lebih mirip gajah, sungguh itu tidak ngada. Angga sungguh jujur karena kini, tubuh Septi melarnya mirip karet yang direndam di minyak tanah. Kok aku jadi macam kembarannya si Anggun? Ya, isak Septi yang bahkan jijik pada penampilannya sendiri. Septi yang menjadi kian terisak pilu, buru menyudahi tatapannya. Ia memunggungi kaca kusam di hadapannya. Namun tak lama setelah itu, ia refleks menoleh karena Sepri menangis. Mau tak mau, ia kembali menatap pantulan bayangan dirinya lagi. Lihat diri sendiri rasanya semalas ini. Terus, sekarang aku harus bagaimana? Batin Septi benar bingung. Yang membuat Septi makin sedih, tak lain karena ia teringat ucapan Angga. Ucapan yang menegaskan bahwa Septi bukan Arum yang serba bisa. Karena yang ada, Septi tak lebih dari parasit rumah tangga. Sempol ayam, cuma seribuan, seru Angga yang kemudian menepikan sepedanya lantaran sekelompok anak kecil di kompleks jalan perumahan yang ia lewati, langsung menyerbunya untuk membeli. Alhamdulillah, kayaknya bakalan laris manis lagi kayak kemarin, batin Angga. Bang, digorengnya yang garing ya, Bang. Bang, sausnya yang banyak, ya. Angga menjawab setiap permintaan dari anak di sana dengan senyum semeringah. Walau ketika seorang pria datang sambil mengemban seorang bocah perempuan, senyum di wajah Angga langsung hilang. Sambil tetap fokus menggoreng setiap pesanan, Angga menatap pria itu. Itu Fajar. Berbeda dari penampilan pria itu biasanya, kali ini wajah Fajar malah babak belur. Paling mencolok, bibir atas pria itu yang menjadi monyong nyaris menutupi kedua lubang hidungnya yang lebar mengingat hidung Fajar memang besar. Heh, bro, tuh bibir kenapa? Keantup tawon gajah? Kah, masa segede itu? Tanya Angga sengaja meledek. Ketika Fajar langsung syok, tak menyangka jika tukang sempol yang ia datangi malah Angga. Anak di sekitarnya dan jumlahnya lebih dari 10, justru langsung kepo. Wah, mana? Iya, yang keantup tawon gajah? Mana? Berarti gede banget, ya? Hahaha bibirnya mirip bibir siluman. Tebal gede banget. Semua anak yang di sana kompak mengejek sekaligus menertawakan Fajar. Fajar langsung sepaneng, memaki Angga. Sue koe? Enggak, kesal Fajar tanpa nutupi sekitar mulutnya lagi menggunakan tangan kiri yang tidak mengemban bocah perempuan yang memang putrinya. Hahaha, giginya ompong. Hahaha, iya, pongah. Kebanyakan makan permen, ya, om. Makanya bibirnya mirip bibir siluman, dan giginya pun, pongah. Angga yang hanya menyimak, benar merasa sangat bahagia menyaksikannya. Ia tertawa sampai lemas. Merasa puas setelah sebelumnya dibuat kesal karena niatnya meminta bantuan Fajar selalu gagal.
Sebab Fajar selalu saja memiliki alasan untuk menghindarinya. Semprul koe? Enggak, kesal Fajar memilih pergi dari sana. Ia pergi diiringi ejekan dari anak yang tengah antre membeli dagangan Angga. Ayah, pengin empol, rengek sang putri yang kiranya berusia 2 tahunan. Bau itu, makanan busuk, jangan dibeli, sergah Fajar sewot. Heh, Jar, hati ya, kalau ngomong, gosong sampai meledak tuh bibir kamu kalau kamu nekat ganggu hidupku lagi, seru Angga yang sudah langsung was-was, pembelinya kabur gara ucapan Fajar barusan. Beruntung, bocah di sana yang tampaknya kelaparan, sudah langsung sibuk melahap sempol dan juga aneka gorengan lainnya. Semuanya kompak keenakan dan mengatakannya kepada Angga. Lain dengan Angga, Fajar yang terus melangkah malah sengaja mengacungkan jari tengah tangan kirinya kepada Angga. Ketika ia menoleh ke belakang, ia malah tak sengaja menginjak buah mengkudu yang sangat matang dan kebetulan jatuh. Membuatnya berakhir terpeleset sekaligus terjerembab, mengingat jalan di sana masih berupa campuran tanah dan sebagiannya aspal rusak. Anak kecil yang masih di sekitar Angga, termasuk juga dengan Angganya, kompak menertawakan Fajar. Beruntung, sang putri duduk di dada Fajar dan tak sampai jatuh. Kendati demikian, akibat keadaan tersebut pula, Fajar merasakan sakit yang sungguh berkali lipat. Masih ingat salah satu luka dalam kehidupan yang rasanya sangat menyakitkan selain menahan rindu? Iya, benar. Menahan malu. Saiki aku wis sadar, terlalu jero mencintaimu. Suara sumbang bak angin ribut milik Pak Haji barusan langsung menyambut kehadiran Arum yang keluar menemani sang suami untuk berangkat kerja. Pagi ini, kedua sejoli itu langsung bengong atas ulah Pak Haji yang sampai membawa 2 tutup panci. Kedua tutup panci itu terus ditabuh satu sama lain, terlepas dari pria itu yang jogedan di depan gerbang. Rungkat entekan, diuji koe sing paling tak sayang, koe mboyo mbilanangan liyo, tego tenan sayangan, lantun Pak Haji. Kalandra tak marah, malahan pria itu susah payah menahan tawanya. Sambil sesekali melirik Pak Haji yang masih asyik dangdutan, Kalandra berangsur merunduk. Tak tanggung, ia menyibak piyama lengan pendek Arum, masuk ke sana hanya untuk menempelkan bibirnya di perut sang istri sambil berbisik, amit. Wislah, Dek, Papa enggak akan marah lagi. Papa mau jadi orang lebih baik lagi agar kita semua, sama sehat dan juga dimudahkan rezeki. Baru Arum sadari, aroma parfum Pak Haji makin tak bersahabat di indera penciumannya. Ia mulai agak mual dan jadi mengkhawatirkan Kalandra yang masih memegang kendali mengidam. Namun entah kenapa, suaminya itu malah sampai membenamkan wajahnya di perutnya. Masih rata saja, perutnya begitu disayang. Apa kabar kalau sudah sangat besar? Kalandra berangsur berdiri dituntun oleh sang istri. Ini, aku enggak dibayar, tanya Pak Haji kebingungan, dan kebetulan memang baru kelar nyanyi sekaligus jogedannya. Kalandra yang masih memakai masker putih berhias beberapa stiker aroma terapi, berangsur menatap Pak Haji. Oh, memang ngamen, ia memastikan. Pak Haji yang balas menatapnya, buru mengangguk. Iya, lumayan buat sarapan. Namun, sarapanku cukup melihat senyumnya Dek Arum sih, ucap Pak Haji tersipu melirik Arum. Kalau begitu caranya, berarti sampai malaikat maut menjemput, Pak Haji bakalan busung lapar karena senyum istriku enggak akan pernah luber sedikit pun buat laki lain, apalagi Pak Haji, sergah Kalandra. Jangan takabur begitu, kamu Pak pengacara. Gini, saya musafir cinta yang dengan seharusnya, Pak pengacara muliakan. Balas Pak Haji. Kalandra menahan tawanya sambil geleng, musafir cinta, terus, itu tutup panci siapa? Ambil di dapur istrilah. Biar buat senjata perang dapatin istri orang. Balas Pak Haji lagi. Terlepas dari kelakuan Pak Haji yang makin menggemaskan, Kalandra sengaja menanyakan kabar Septi, dan dikata pria itu ikut sang istri. Bapaknya Septi beneran di penjara enggak, sih? Kalandra awalnya bersedekap, tapi pria itu menyadari istrinya yang menemani menjadi nganggur. Karenanya, ia sengaja menggenggam sebelah tangan Arum menggunakan kedua tangannya sambil menyimak cerita Pak Haji. Praang. Pak Haji yang cemburu melihat gandengan tangan Kalandra dan Arum, sengaja mendendangkan kedua tutup pancinya. Kalandra apalagi Arum nyaris jantungan karenanya.
Malahan, sandal di kaki kanan Arum sudah langsung refleks melayang mengenai jidat Pak Haji. Aku maunya sarapan senyum kamu. Loh, Dek Arum. Bukan sandal yang bikin mumet gini, keluh Pak Haji sambil merengut manja. Ia usap gemas jidatnya yang langsung ungu ke hitaman. Sudah, jawab pertanyaan suamiku saja. Gimana kabar sebenarnya hubungan orang tua Septi? Omel Arum kepada Pak Haji. Mereka ya bertiga aja. Enggak ada pisah. Enggak ada perceraian karena yang di kandang, enggak mau dicerai. Poligami kan memang indah, berbagi cinta memang indah, kan? Si Yusuf pun enggak jadi dipenjara karena dia akan bantu tebus yang di kandang. Arum sengaja menyela ucapan Pak Haji. Maksudnya yang di kandang itu, siapa sih, Bah? Ya sifat, lah, Dek. Di kandang pesakitan, kan? Dianya, balas Pak Haji dengan santainya. Mendengar itu, Arum langsung menggeleng tak habis pikir. Tak lupa, ia menggunakan tangannya yang bebas dan tak sampai digenggam Kalandra, untuk elus perutnya. Amit. Terus si Pak Yusuf, beneran lepas tangan ke si Septi, sergah Kalandra. Urusan Septi, ya tanggungan suaminya. Menurut agama saja gitu, anak perempuan yang sudah nikah, itu tanggungan suaminya, balas Pak Haji masih santai. Sambil melepas kaitan sebelah maskernya, Kalandra berkata, kalau anak perempuan yang sudah menikah, tapi dipoligami sama suaminya, dan suaminya enggak mau tanggung jawab lagi, ini gimana urusannya, Bah? Pak Haji langsung kebingungan karena bagaimanapun, yang Kalandra katakan barusan, mirip nasib istrinya. Sambil menatap sekaligus menghadap sang istri, Kalandra sengaja pamit, ya sudah, Yang. Aku berangkat dulu. Nanti kalau Aidan sudah bangun, kirim videonya, ya. Arum langsung mengulas senyum, membiarkan sang suami mengabsen wajahnya dengan ciuman sayang sekaligus gemas. Termasuk ketika bibir Kalandra menempel di bibirnya, membuat yang di luar gerbang heboh menabuh tutup pancinya. Satu saja cukup, loh, Bah. Sebahagia ini, enggak ribet juga. Pengin sensasi lain, ya ajak bulan madu terus, pamer Kalandra sambil elus lengan Arum yang sampai ia rangkul punggungnya. Pak Haji mendengkus lemas, masa iya, saya harus cerai sementara Tuhan sangat membenci perceraian. Di sini enggak ada yang minta Mbah buat cerai. Karena kalau memang sudah telanjur punya istri lebih dari satu, selain wajib selalu adil, otomatis tanggung jawab Mbah juga lebih berat. Istri itu enggak hanya butuh dinikahi. Semacam nafkah lahir batin pun wajib dipenuhi. Apalagi kalau lihat Mbah yang sepagi ini sudah di sini. Arum berbicara panjang lebar, seiring tangan Kalandra yang juga makin sibuk mengelus sebelah lengannya. Sekaya apapun, kalau Mbah enggak bisa fokus apalagi Mbah enggak bisa kasih contoh baik ke keluarga Mbah, jelas Arum yang kemudian pamit masuk ke dalam rumah karena Kalandra pun sudah memintanya untuk masuk. Kalandra mesem melepas kepergian punggung Arun. Senyum yang masih ia bagikan kepada Pak Haji, seiring ia yang membuka gembok gerbangnya sendiri. Ajari aku biar De Arum juga mencintai saya, dong, sergah Pak Haji bersemangat. Najes, wong istri kok dibagi, balas Kalandra yang kemudian memakai helmnya. Praang, ulah Pak Haji yang kembali menabuh tutup pancinya, sukses mengejutkan Kalandra. Kalandra yang baru akan menuntun motor gedenya refleks latah. Sudah sana pulang, jangan berisik, Aidan masih tidur dan memang masih sumeng, omel Kalandra sambil menuntun motornya. Makanya kalau masih kecil, jangan dikasih adik dulu. Itu namanya sundulen, jadi gampang kena sakit sama sawan. Balas Pak Haji kali ini menasihati. Masa iya, saya kasih adiknya, pas Aidan seusia Mbah, ya kurang banyak, Bah. Cita saya kan punya anak banyak. Balas Kalandra. Pak Haji langsung kepo, memangnya sehari, bisa sampai berapa kali? Mendengar itu, Kalandra yang baru menyekandarkan motornya langsung menahan tawanya. Ia paham apa yang dimaksud Pak Haji. Ditakoni wong tua kok malah cengir gitu, omel Pak Haji saking penasarannya pada Kalandra yang sudah siap pergi. Kalandra tersenyum semringah menatap Pak Haji yang terlihat makin penasaran. Ia sudah bersiap di atas motornya, dan mesin motor pun sudah langsung ia panasi. Gini, tegas Kalandra memamerkan kelima jari tangan kanannya. Ah, halu, pasti itu mah, ucap Pak Haji yang sebelumnya, sempat syok. Kalandra menahan tawanya, bakalah, kan,
Meski istri Mbah, ada banyak. Pak Haji sibuk menggeleng, enggak mungkin sih, itu pasti halu. Yang halu itu Mbah, ngapain juga saya halu, sama istri sendiri dan memang ada waktu. Oh, berarti 5 kalau lagi banyak waktu. Kalau lagi enggak banyak waktu, berapa? Sudah sana pulang, ngapain pala bahas gini? Penasaran jawab aja dulu. Orang tua ini yang tanya. Pas begini, mengakui kalau dirinya sudah tua. Pak pengacara, ya Allah, Bah, rutinnya 2-3 kali. Sudah sana pulang, praktik sama istri sendiri, Kalandra meninggalkan Pak Haji sambil menggeleng tak habis pikir. Pak Haji terbengong, bengong melihat kepergian Kalandra, 2-3 kali ini rutin. Ini sih luar biasa, saking tak percayanya, Pak Haji refleks menjatuhkan kedua tutup pancinya. Detik itu juga ia terkejut dan sampai terlonjak kemudian memarahi keduanya yang ia tatap geram. Baiklah, mulai sekarang aku bakalan ngikutin jejak si Jandes Arum. Aku juga mau jadi Jandes yang bisa mincut banyak laki. Mulai detik ini juga, aku bakalan diet. Cari kerja, tapi kerja apa? Pikir Septi yang masih sibuk mengurus Sepri. Bocah itu menangis, dan tengah ia ganti popoknya. Ia dapati bokong Sepri yang ruam parah. Sebenarnya Mas Angga baik sih. Dia tanggung jawab. Memang suami idaman. Namun kalau bisa, aku pengen dapat yang lebih. Kayak Kalandra gitu. Meninggalkan Septi yang tengah bermimpi ingin seperti Arum yaitu menjadi Jandes elegan yang juga memiliki suami tajir sekaligus tampan. Di kamarnya, Kalandra tengah mengaji untuk istri dan anaknya. Aidan yang tengah flu dan membuat Arum kerap mengelap ingusnya menggunakan tisu, sampai memakai peci hitam layaknya Kalandra. Sementara Arum masih memakai mukena. Ketiganya duduk di atas sajadah. Kalandra memangku Aidan, tapi tangan kirinya yang bebas juga bertahan di perut Arum, mengajak yang ada di dalam sana, berkomunikasi. Lain dengan keluarga kecil Arum yang sudah sangat damai bahagia, di kontrakan sang mamah maupun adik tinggal, Angga masih sibuk bergelut dengan adonan bakal dagangan. Bersama adik dan sang mamah, ia bekerja sama menyiapkan segala sesuatunya di dapur di bawah penerangan remang. Oh iya, aku belum cerita kalau 3 hari lalu, aku ketemu Mbak Arum sama suaminya, ya, Dika memulai obrolan di tengah kebersamaan yang terbilang sunyi. Ketika Ibu Sumini langsung antusias, tidak dengan Angga yang langsung nangis batin. Arum, biar bagaimanapun Angga mengakui, Arum telah menjadi cinta pertamanya yang selama ini hanya mengisi hidupnya dengan fokus kerja sekaligus mengurus keluarga. Gimana kabar Mbak Arum? Kelihatan sehat kan? Kamu ketemu Aidan juga? Enggak, Ibu Sumini menyambut hangat cerita Dika. Karena biar bagaimanapun, Ibu Sumini sudah menyayangi sekaligus segan kepada Arum. Bagi Angga, Arum tipikal wanita romantis, yang memang meski sangat tegas cenderung galak, ada saat di mana wanita itu akan sangat perhatian bahkan manja. Dulu, Angga yang hanya peduli kepada keluarganya akan selalu merasa terganggu dengan kemanjaan seorang Arum. Namun kini, Angga malah rindu. Sumpah, Rum, aku kangen. Apalagi hujan gini. Kerjaan masih numpuk. Biasanya kan kalau ada kamu, paling tidak kamu bakalan siapin minum. Terus kamu juga serba cekatan, batin Angga. Apalagi meski Dika dan sang mama sudah membantunya, keduanya jauh dari kata cekatan. Ya sudah ya, Rum mau bagaimana lagi karena ini pun salahku. Aku bakalan jadiin ini sebagai pelajaran berharga. Aku bakalan bangkit, mencoba merintis bisnis ini. Aku janji, aku enggak akan bikin malu Aidan lagi. Aku beneran bakalan jadi bapak yang baik buat Aidan, meski kita sudah enggak jadi suami istri, batin Angga. Dalam hatinya, Angga juga berujar, sebenarnya pria itu ingin mencari pekerjaan di kota dengan gaji yang lumayan. Namun melihat mamahnya yang sudah tua, juga Angga yang khawatir sang adik kembali oleng, Angga tidak bisa melakukan itu. Gara skandalku yang memilih mencuri uang Arum guna membiayai pernikahanku dan Septi, aku emang enggak hanya di penjara. Karena aku juga dipecat enggak hormat dari pekerjaanku dan tentu saja, sejak itu aku jadi punya catatan jelek di mata hukum. Angga masih bicara dalam hatinya. Kemudian diam, ia yang tengah membulatkan bakso, menatap Dika, demi Dika agar tidak dipenjara. Semua ini benar terjadi. Namun semuanya juga enggak luput dari kesalahanku yang sudah salah didik, batinnya lagi.
Jujur, Angga sangat menyesali kebodohannya di masa lalu. Ia sungguh menyayangkan kehancuran hubungannya dan Arum. Sementara untuk Mbak Anggun, aku beneran angkat tangan. Biar dia dewasa dengan proses hidup yang harus dia jalani. Toh andai aku arahkan pun, dia tetap enggak terima. Yang ada dia bakalan minta serba diurusin kayak biasa. Bersambung dulu ya teman-teman.